Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, dan juga simpatisan yang tergabung di dalam persekutuan doa malam hari ini. Kembali kita boleh bersekutu melalui dunia maya ini dan kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mengawali di bulan Februari ini, 3 Februari 2021 ini, dengan kita bersama boleh bersekutu dan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 408. Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, dan seterusnya. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, yang kasih-Nya mengiring kehidupan kami. Seperti pujian yang boleh kami lantunkan bersama. Kami memuji Engkau, kami boleh menyanyikan bagaimana Allah yang mengiring dalam hidup-kehidupan kami, di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Allah atas waktu malam hari ini. Melalui dunia maya ini Tuhan persekutukan kami dimanapun kami berada. Kami boleh mengkhususkan waktu di dalam kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami boleh Engkau kuatkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan hibur melalui firman yang boleh kami renungkan bersama. Ya Allah, di dalam kami boleh berjalan di dalam kehidupan kami di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh Engkau kuatkan melalui sabda firman-Mu. Kami boleh Engkau perbaharui melalui firman-Mu ini. Dan kami pun percaya Tuhan kuasa Roh Kudus menyertai kami, menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami pun siap untuk menerimanya dan memberlakukannya. Kami serahkan seutuhnya Tuhan. Persekutuan doa ini seutuhnya di dalam berkat penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, juga simpatisan yang kami kasih dan mengasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari salah satu bacaan leksionari di hari Rabu ini, Rabu 3 Februari 2021. Saya mengambilnya dari bacaan kitab Yeremia, pasal 29 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini, Surat Kiriman kepada Orang-orang Buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda,
ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanak anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, natsnya kita akan bersama-sama merenungkan di nats ayat 11 yang seringkali menjadi ayat hafalan bagi kita, atau ayat yang memang baik untuk kita ingat dan terus kita ingat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan tema saat ini, yakni adalah tema di dalam kita akan merenungkan firman Tuhan, di dalam Tuhan ada rancangan damai sejahtera dan harapan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak juga simpatisan yang kami kasihi dan mengasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Februari, bulan kedua di tahun ini, di tanggal 3 Februari 2021. Di tengah kita masih dipersekutukan melalui dunia maya ini, di tengah kita masih bergumul di tengah pandemi COVID-19 ini, kita akan merenungkan tentang bagaimana kehidupan spiritualitas kita ini dengan mengarahkan iman kita tentang bagaimana Allah merancang kehidupan kita dan bagaimana Allah memberikan harapan. Melalui ayat hafalan tadi, ya itu perlu diingat. Namun secara utuh apa yang telah kita baca tadi, kita simak bersama, ini merupakan cerita yang baik untuk kita renungkan. Bagaimana Allah tetap menyertai umatnya yang dikasihinya, sekalipun di dalam pembuangan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, untuk mengetahui rancangan Tuhan, untuk mengerti jalan Tuhan, dan bagaimana kita tetap bertahan dalam pergumulan, bukan soal yang mudah, sungguh sangat sulit. Kemanusiaan kita mungkin akan lebih diunggulkan, nalar budi kita akan diunggulkan,
bahkan di dalam prinsip-prinsip manusia tadi, kemanusiaan itu akan diunggulkan bahwa ini yang mungkin benar. Dan mungkin hal-hal yang rohani, spiritualitas itu, ya itu disingkirkan atau mungkin dikesampingkan. Baru ketika mentok, ya aku minta kepada Tuhan, dan itu yang salah. Tentunya ini yang membuat kita mengetahui bahwa keberadaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan rancangannya terus merancangkan, di dalam rancangan yang baik itu, tinggal bagaimana kita sebagai orang percaya itu tetap bersandar pada rancangan Tuhan itu dengan taat dan setia. Kehidupan bangsa Israel melalui perikop ini, saat itu bangsa Israel ada yang di Yerusalem, ada yang di pembuangan Babel. Dan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan pemulihan-Nya melalui Nabi Yeremia, perantaraannya itu, melalui surat yang dikirim Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel di Babel. Keadaan di pembuangan Babel tentu keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Keadaan dijajah tentu tidak nyaman. Di dalam pergumulan yang digunggung oleh kekuasaan, inilah yang menjadi bagian di dalam hal pergumulan iman, pergumulan jasmani, pergumulan kehidupan yang dialami. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagaimana Allah boleh mendidik, memulihkan. Nabi Yeremia mengirimkan surat. Dan tentang bagaimana isi suratnya, ada tahapan di sana bagaimana melalui perantaraan Nabi Yeremia, Allah menghendaki. Dirikanlah rumah di sana, di pembuangan itu. Buatlah kebun, bangunlah kebun, nikmati hasilnya. Beranak cuculah, yakni berkeluarga. Carikan anakmu suami, carikanlah anakmu istri. Doakan di mana kamu berada, kesejahteraannya. Ini hal yang sangat aneh jikalau kita diterima dalam hal nalar manusia. Wong lagi dalam pergumulan, wong lagi dalam hal bentuk kesesakan dijajah, kok suruh menikmati seakan-akan. Seakan-akan untuk malah menikmati ya hiduplah begitu. Tapi ini menjadi kehendak Tuhan bagaimana bangsa Israel dikehendaki Tuhan supaya ia di dalam pembuangan memiliki ketenangan dan bagaimana memanfaatkan kehidupan sebagaimana mestinya, sebaik-baiknya dilakukan dengan cara apa? Ya dirikanlah rumah di sana yang dimana mereka mendiami. Lalu bagaimana? Ya bercocok tanam, buatlah kebun, bangunlah, beranak, cuculah, supaya jangan berkurang dalam hal kehidupan mereka, keturunannya banyak. Ini sungguh aneh di dalam hal pergumulan yang berat kok seakan-akan disuruh untuk santai-santai kalau pandangan kita manusia. Namun bagaimana Allah mendidik supaya mereka memiliki ketenangan, memiliki hikmat dan menikmati bagaimana Allah boleh beserta. Dan ini rahasia bagaimana Allah mendidik umatnya. Lalu tidak hanya itu, doakanlah di mana kamu berada, kota di mana kamu berada, kesejahteraannya. Wah, kalau kita bayangkan, kalau mungkin saya begitu membayangkan, sangat sulit mungkin ketika dalam pergumulan untuk tenang, dalam pergumulan untuk mendoakan yang baik, dalam pergumulan untuk tenang saja dan sabar. Dan mungkin ini yang menjadi bagian di dalam hal gerak spiritualitas orang percaya. Bahwa memang bagaimana dalam pergumulan itu, ada Allah yang boleh memulihkan, yang memang Allah memberikan proses itu. Ya mungkin dari pandang manusia, dia pengen gage dan rampung begitu. Dan mungkin dalam hal pergumulan yang berat di dalam pembuangan, bukan disuruh untuk melawanlah kekuasaan itu atau lawanlah musuhmu itu, tetapi malah justru dirikanlah rumah, bangunlah kebun, doakan dan beranak cuculah, bagian di dalam hal mereka harus tenang di dalam pergumulannya. Lalu tidak hanya itu, ada wujud ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan kepada Allah melalui nabinya. Bukan nabi-nabi palsu, bukan pengajaran palsu yang memberikan mimpi-mimpi. Karena saat itu memang ada banyak nabi palsu yang memiliki pengajaran supaya mereka banyak pengikut dengan ajaran jalan yang mengenakan telinga, mengenakan pikiran mereka. Ya ini di pembuangan bakalnya itu tidak lama, sebentar. Lalu bakalan kita itu menikmati
dan sebagainya. Itu yang dijanjikan dan dimimpikan, yang disebarkan. Tapi itu merupakan pengajaran atau mimpi yang tidak berasal dari Allah. Itu di ayat 8 dan 9. Tadi di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 tentang bagaimana supaya tenang dan jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, dengan ketenangan sekalipun pergumulan di pembuangan, tetapi juga taatilah segala kesetiaanmu kepada Tuhan, pada nabi yang diutus Tuhan. Karena kepada mereka yang pengajar-pengajar palsu, itu bukan dari Tuhan. Ini kita boleh nanti menjadi sebuah refleksi. Lalu setelah itu, dalam menghidupi rancangan Tuhan tadi, di sini Allah memiliki janji. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikanmu. Aku akan menepati janjiku kepadamu, mengembalikan kamu ke tempat ini. Yang artinya, ini adalah bagian di dalam Allah akan memulihkan. Janji Allah ya dan amin itu akan memulihkan bangsa Israel. Sekalipun dalam kacamata umat Israel, ya tidak enak dalam pembuangan, tetapi Allah menyatakan tentang pemulihannya, janjinya itu, ya dan amin itu, memulihkan keadaan bangsa Israel. Lalu di ayat 11, itu ayat yang sering kita hafal. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun mungkin pandangan manusia itu adalah rancangan kecelakaan. Oh Allah itu kok jahat ya, membuang umatnya, kok di sini aku merasakan kesesakan, menderita, kok seperti ini ya. Pandangan ini menjadi bagian pandangan kecelakaan. Namun jikalau kita refleksikan, kenapa yang mereka dibuang ya karena memang tidak setia kepada Allah. Itu adalah hukuman bagi mereka yang tidak taat. Umat Allah yang tidak taat. Namun di sini Allah boleh memproses tadi, memberikan rancangan damai sejahtera, tidak hanya berarti itu, tapi ke depan. Ada masa depan bagi umat Israel. Ada keturunan-keturunan yang memang nanti akan menjadi pewarta bagaimana merasakan kasih Allah. Ada gerak iman, mengimani tentang hal rancangan damai sejahtera, dan mengimani tentang harapan. Selain itu, ada gerak rohani juga bagaimana Israel diingatkan, sekalipun di pembangunan bergantunglah kepada Tuhan, dan dinyatakan di dalam apa? Apabila kamu berseru, datang dan doalah kepadaku, aku akan mendengarkanmu. Apabila kamu mencari aku, kamu juga akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, juga akan memberikan kamu. Bahkan aku akan memulihkan kamu, mengumpulkan kamu yang memang telah kuceraikan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku buang. Ada gerak perintah supaya mereka harus bergantung pada Allah sekalipun di dalam pergumulan. Cerita ini tentang perikop bagaimana bangsa Israel pembuangan dan menerima surat dari Nabi Yeremia. Jikalau saya boleh berefleksi, inilah juga yang menjadi bagian di dalam kita di tengah pandemi ini. Gerakan iman kita, bagaimana kita harus bergantung kepada Allah di tengah pergumulan yang berat. Ini yang menjadi bekal di dalam kita harus memiliki keyakinan tentang hal Allah yang boleh memberikan proses di dalam terus memulihkan. Pandemi yang berat ini boleh kita lihat bagaimana Allah campur tangan. Sudah dimulainya vaksin. Sekalipun berita memang ya sudah mencapai 1 juta. Namun juga di sisi lain ada progres dalam hal kesembuhan yang memang seringkali ketutup oleh karena berita yang 1 juta itu tadi. Tapi proses kesembuhan itu juga meningkat. Yang artinya ini menjadi sebuah harapan bagaimana, oh ternyata jikalau memang belum ada obatnya, juga kita boleh terus berjalan dalam tengah pandemi ini, kehidupan kita, pekerjaan, studi, dimanapun kita berada, bahkan pelayanan, masih terus untuk dapat bisa. Ada harapan untuk kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita manusia. Tidak berhenti untuk putus asa, tidak berhenti untuk diam, tetapi ya hidup dalam ketenangan bahwa Tuhan memproses kehidupan itu. Di dalam pergumulan pembuangan tadi, itu juga wujud bagaimana Allah mengendaki, di dalam pembuangan, dirikanlah rumah, buatlah kebun, beranak cuculah, doakan kesejahteraan di mana kamu berada. Ketenangan dan menghidupi kehidupan yang harus dilakukan sebaik-baiknya, walaupun dalam pergumulan. Bukankah ini juga gerakan iman kita ketika memang
Jikalau Tuhan menghendaki kita di tengah pergumulan ini yang berat di tengah pandemi ini, ya marilah kita terus lakukan bagian kita dalam panggilan kita masing-masing, sekalipun juga berat. Saya pribadi tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara semua, namun yang saya yakini bahwa Allah itu beserta, dan firman ini juga membuat kita supaya ya sekalipun pandemi ada, hidup harus terus berjalan. Dan bagaimana juga tentang hal kesetiaan kepada Allah. Di tengah pergumulan pandemi ini sangat mudah untuk kita mungkin goyah di dalam mengimani tentang Allah yang memang beserta di tengah pergumulan. Ada mungkin bersyukur ketika memang di tengah pandemi ini bagian menjadi refleksi bahwa Allah mendidik, ya aku dekat kepada Allah. Atau mungkin juga ada yang memang malah semakin jauh karena memang frustasi. Bagaimana kehidupan ini semakin berat dan aku sendiri merasakannya dan tidak ada yang menolongku. Namun saat ini kita diingat bagaimana Allah menghendaki supaya kita tetap taat kepada Dia di dalam hal ajaran dan dalam hal apa yang kita imani. Karena apa? Allah akan menepati janjinya. Allah akan senantiasa hadir merancangkan rancangan damai sejahtera. Sekalipun pandangan kita manusia seringkali jatuh pada hal apakah Allah juga merancangkan kecelakaannya pandemi ini. Namun marilah kita tetap mengarahkan pada rancangan Allah yang sudah menjadikan dunia ini baik adanya. Ini menjadi arahan kita dan bagaimana ada ketaatan. Jikalau dalam pergumulan, marilah kita tetap datang kepadanya, mencari Allah, bahwa kita juga akan menemukannya. Berdoa kepada Allah karena Allah akan menjawab, tidak hanya itu, memulihkan. Ini cerita yang sangat relevan, cocok di dalam kehidupan kita. Dari sudut pandang memang perbedaan penderitaan atau pergumulan bangsa Israel dan kita yang di tengah pandemi. Namun gerak rohani, apa yang Allah kehendaki sama dari dulu sekarang. Bagaimana kita harus jalani kehidupan dengan mengimani ada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan ada harapan di masa depan. Kita pun semua boleh melanjutkan hidup ini dengan ketenangan, dengan iman yang sungguh dan bergantung pada Allah. Mari Bapak Ibu, saya berikan semangat untuk semua Bapak Ibu di rumah untuk bekerja, studi, untuk berkarya, berpelayanan, atau mungkin berjuang dalam sakit, penyakit yang diderita. Mari ini menjadi bagian di dalam hal kita diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan tentang rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan harapan. Mari sekalipun di tengah pandemi bergantung pada Tuhan dan kita mohon kekuatan perlindungan daripadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur. Kami bersyukur ketika kami boleh belajar akan pengalaman bangsa Israel di pembuangan. Allah yang tetap mengasihi, memulihkan, menyerukan tentang bagaimana Allah akan memulihkan. Mulai Nabi Yeremia, kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami diingatkan, meneladan bagaimana tentang tanggung jawab kami, panggilan kami sebagai orang percaya untuk tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Bangsa Israel di dalam pembuangan, untuk tetap mereka menjalani kehidupan dengan ketenangan, dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana taat kepadamu, mulai pengajaran yang bersumber dari para nabi-nabi yang Tuhan utus untuk tetap setia pada pengajaran Tuhan. Bagaimana mengimani tentang Tuhan yang akan memulihkan, menepati janji Tuhan, mulai rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan, dan dipanggil untuk tetap taat, bergantung kepada Tuhan. Ini menjadi hal yang relevan bagi kami yang mungkin sesak di dalam hal kami bergumul di tengah pandemi, kami yang mungkin di dalam frustasi, kementokan kami dalam berpikir, buntu di dalam kami harus bagaimana. Bahkan ketika kami protes kepada Tuhan tentang pandemi ini, mampukanlah kami memiliki ketenangan, hikmat, bahkan menjalani kehidupan di dalam keyakinan bahwa Tuhan beserta,
merancangkan segala sesuatunya baik. Ada waktu Tuhan, di mana Tuhan akan memproses kami, mendidik kami. Ampuni kami Tuhan ketika seringkali kami memahami dengan keberadaan kami manusia, pemahaman kami manusia. Kami seringkali tidak sabar untuk diproses. Kami seringkali memahami dengan cara pandang kami manusia, bahwa ingin segera selesai, segera pulih dan sebagainya. Mampukanlah kami terus berhikmat, bahkan di dalam kami terus berharap dan yakin akan kuasa yang Tuhan nyatakan untuk memulihkan di tengah pandemi ini. Tuhan, kami mohon, biarlah kami dapat senantiasa bergantung kepadamu. Di tengah kehidupan kami manusia, kami seringkali mengandalkan diri kami, entah itu kekayaan, kuasa, logika, nalar budi kami, angan segala hal yang di dalam diri kami manusia. Ampuni kami Tuhan. Itu keberadaan kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Mampukan kami untuk dapat mengarahkan hati kami dalam rancangan Tuhan, dalam harapan yang Tuhan berikan. Tuhan akan menepati janji Tuhan, menggenapi apa yang Tuhan nyatakan. Dan kami pun mau untuk diproses, mau untuk dididik. Dan biarlah ini menjadi bagian dari ujian kami untuk dapat setia dan taat kepadamu, bergantung kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Firman ini boleh mendidik kami, menguatkan kami, supaya kami tetap menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, sekalipun di tengah pandemi. Kami tetap bersemangat dalam bekerja, berkarya, melakukan studi kami, maupun di dalam kami berpelayanan, dan di dalam kami harus berjuang di dalam sakit penyakit yang kami derita, yang kami alami. Tuhan, mampukan kami dengan penuh kerendahan hati, untuk mengarahkan hati pada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Singkirkanlah hal-hal yang membuat kami seringkali kecil hati, putus asa, supaya kami tetap merasa damai sejahtera, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan keluarga kami masing-masing, berkati jemaat Tuhan GKJ Boyolali dimanapun kami berada. Berkati dunia ini, bangsa negara kami Indonesia. Biarkanlah hari lepas hari kami boleh Engkau proses menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan bagaimana kami tetap taat di dalam kami menjaga kesehatan kami, sehingga Tuhan boleh pandemi ini makin hari di dalam kondisi yang makin membaik, dan itu kami percaya bahwa itu merupakan berkat anugerah Tuhan. Biarlah kami percaya di dalam Tuhan ada rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan, supaya kami tetap semangat dengan sungguh dan yakin bahwa kuasa Tuhan melebihi apa yang kami kira, yang kami pikirkan, dan biarlah itu menjadi sebagian di dalam kami untuk tunduk dan semakin bergantung pada Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah rancangan damai sejahtera, harapan itu boleh kami imani, menjadi bagian di dalam kami, melakukan panggilan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, marilah saat ini kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita akan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 393. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Kita akan menyanyikan bait yang pertama saja, 393, Tuhan betapa banyaknya. God.
bersama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan. Mampukan kami untuk dapat tetap mengucapkan syukur atas segala pemeliharaan Tuhan itu, atas berkat kesehatan, kekuatan, kecukupan, damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan kami boleh juga mempersembahkan apa yang telah kami persembahkan ini menjadi bagian ungkapan syukur kami. Dan ajarlah kami terus untuk dapat mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, di dalam kehidupan kami pun, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam rancangan dan harapan yang senantiasa Tuhan berikan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam persekutuan doa ini, dan kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, sisa kehidupan kami dalam berkat anugerah Tuhan. Bila mana dalam kami bersekutu Tuhan ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah persekutuan doa saat ini. Marilah kita bersama-sama terus mengarahkan hati kita, iman kita pada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, dan kita tetap percaya di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati dan juga salam sehat untuk semuanya. Berjumpa lagi di persekutuan doa minggu depan. Selamat malam.